Selamat datang, Mystikus Channel. Kisah pertemuan Gus Mik dengan Mbah Jogoreso. Pada masa itu, Mbah Jogoreso terkenal sebagai seorang wali yang nyentrik. Bila menemui tamu yang datang ke rumahnya, selalu berpakaian sedapatnya, terkadang tidak memakai baju, bahkan kain sarungnya pun tidak jarang tersingkap menampakkan auratnya. Ketika Gus Mik yang sowan, Mbah Jogoreso berpakaian sangat rapi bahkan duduk dan bertutur kata pun sangat sopan. Bila ada orang yang akan dekat dengan Allah, atau orang itu akan menjadi orang yang besar, tamu itu akan diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh Mbah Jogoreso. Tetapi, bila akan mengalami keburukan atau menjadi orang durhaka akan diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari, Gus Mik bersama Hamim Hashim, Kemayan, Kediri, menemui Mbah Jogoreso. Gus Mik ditempeleng dengan sangat keras oleh Mbah Jogoreso sehingga pipinya tampak memerah. Gus Mik kemudian mundur agak menjauh dari Mbah Jogoreso. Tetapi, Nyai Jogoreso yang saat itu berada di samping pintu justru menyuruh Gus Mik maju. "Gus, sampean maju lagi," kata Nyai Jogoreso. Gus Mik pun maju lagi lebih dekat, tetapi kembali ditempeleng lebih keras lagi sehingga matanya tampak berkaca-kaca menahan sakit. Gus Mik mundur, tetapi Nyai Jogoreso kembali menyuruhnya maju, bahkan lebih dekat lagi. Kembali Mbah Jogoreso menempeleng Gus Mik untuk yang ketiga kali, sehingga wajahnya tampak semakin merah. Setelah ditempeleng untuk yang ketiga kalinya, dan Gus Mik berniat maju lagi, Nyai Jogoreso mencegahnya. "Sudah, Gus. Sudah cukup," kata Nyai Jogoreso. Ketika akan berpamitan pulang, Mbah Jogoreso memeluk Gus Mik cukup lama. Pada kesempatan yang lain, Gus Mik bersama Kiai Haji Hamid Kajoran berkunjung ke Watu Congol. "Mbah, mari ke Gunung Pring," ajak Gus Mik kepada Kiai Haji Hamid Kajoran. "Mari," jawab Kiai Haji Hamid. Tiba di Gunung Pring waktu hampir asyar. Menaiki tangga jalan menuju makam yang panjang dan mendaki, Gus Mik menyuruh Sunyoto memapah Kiai Haji Hamid Kajoran. Di makam Kiai Haji Dalhar, Gus Mik memimpin tawasulan dan doa. "Mbah, mari ke Mbah Jogo," ajak Gus Mik kepada Kiai Haji Hamid Kajoran. Kiai Haji Hamid pun mengiyakan. Tiba di rumah Mbah Jogoreso, Gus Mik tiba-tiba menyelinap entah kemana, sementara Kiai Haji Hamid Kajoran dan Mulyadi sudah terlanjur masuk, sementara Sunyoto hanya ada di luar menunggu Gus Mik. Tampak Kiai Haji Hamid duduk berbincang dengan Nyai Jogoreso dengan menunduk penuh hormat, sementara Mulyadi hanya diam saja. Tiba-tiba Gus Mik masuk tanpa memakai peci, menepuk lutut Nyai Jogoreso yang saat itu duduk di kursi di seberang Kiai Haji Hamid. "Mbah, saya akan berdoa," "Diamini ya," kata Gus Mik, lalu berdoa sambil tetap berdiri. Nyai Jogoreso mengamini doa Gus Mik dan menjerit-jerit menyebut nama Allah, membuat Mulyadi dan Sunyoto merinding mendengarnya. Kisah pertemuan Gus Mik dengan Kiai Haji Mubashir Munzir. Bisa dikatakan bahwa Kiai Haji Mubashir Munzir adalah orang nomor satu yang berdiri di belakang Gus Mik. Ia tokoh yang tak pernah meragukan kebenaran langkah Gus Mik, membela Gus Mik ketika orang tua Gus Mik sendiri masih meragukannya, dan selalu mendukung perjuangan Gus Mik apapun bentuknya. Di samping itu, ia juga tokoh yang menjadi saksi hidup Jamiah Lailiyah dan Zikrul Ghafilin. Suatu ketika, Kiai Haji Jazuli yang telah mengenal Kiai Haji Munzir sebagai seorang yang alim dan luas pandangannya serta termasyhur sebagai seorang wali yang memiliki kemampuan melihat tanda-tanda kelahiran wali kemudian bertanya kepada Kiai Haji Munzir, "Kiai, bagaimana dengan anak saya itu?" "Yang mana, Kiai?" Kiai Haji Munzir balik bertanya. "Amik itu loh, Kiai," jawab Kiai Haji Jazuli. "Oh itu, biarkan. Biarkan saja dia. Tinggi derajatnya nanti," Kiai Haji Munzir menjawab dengan serius. Di luar pengajiannya, Gus Mik bersama Kiai Haji Mubashir Munzir aktif di Bandar untuk membantu perjuangan Wahidiyah milik Kiai Haji Abdul Majid. Ketiga kiai ini saat itu terkenal sebagai trio Aulia Kediri yang sangat akrab dan saling membantu satu sama lain. Mereka sering mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan umat. Ketika Kiai Haji Abdul Majid mendapatkan penentangan yang luar biasa dari Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Munzir dan Gus Mik selalu membela dan mendukung perjuangannya.
Dalam setiap acara pertemuan, baik yang hanya terdiri dari beberapa orang maupun ratusan orang, Gus Mik selalu mendapatkan bagian memimpin doa, sementara yang lain mengamini. Seiring dengan berjalannya waktu, Kiai Haji Mubashir Munzir dan Gus Mik merasa bahwa perjuangan Kiai Haji Abdul Majid dengan Wahidiyahnya telah bisa berjalan tanpa bantuan dan dukungan keduanya lagi. Keduanya merasa bahwa sudah waktunya untuk menentukan wilayah perjuangan masing-masing. Dalam perbincangannya dengan Gus Mik, akhirnya Kiai Haji Mubashir Munzir berniat mendirikan pondok pesantren sendiri di Bandar, Kediri, sementara Gus Mik masih mencari tempat dan waktu yang cocok untuk memulai. Di samping alasan tersebut, hal yang paling mendasar yang menjadi alasan pecahnya trio wali dalam tataran wilayah perjuangan itu disebabkan munculnya ketidaksepahaman antara kubu Kiai Haji Abdul Majid dengan kubu Kiai Haji Mubashir Munzir dan Gus Mik. Perlu dicatat bahwa ketidaksepahaman ini hanya sebatas pada metode perjuangan dan sasaran perjuangan, dan tidak sampai pada permusuhan pribadi. Hal ini terlihat dari hubungan di antara kedua kubu itu masih tetap terjalin di mana Kiai Haji Abdul Majid masih sering menghadiri kegiatan yang diadakan Gus Mik. Sementara Kiai Haji Mubashir Munzir dengan Gus Mik telah sedemikian mesra seperti kakak dan adik. Amar dan Katsir Siroj pernah menemani Gus Mik ke Setono Gedong. Keduanya duduk-duduk di serambi masjid, sedang Gus Mik berada di rumah mertuanya. Tiba-tiba Kiai Haji Mubashir Munzir datang menemui keduanya. Ini anak peloso ya? Masya Allah, Gus Mik itu jadzab seumur hidup. Gus Mik, kalau menyuruh tidak sholat, kamu tetap sholat. Itu nanti yang akan dihisap. Gus Mik itu kalau menjalankan sholat, justru tidak sah sebab Gus Mik gila kepada Allah. Kamu kalau diajak ke tempat orang nakal, jangan ikut menjadi nakal. Sebab Gus Mik di tempat orang nakal itu yang terlihat hanya Allah, kata Kiai Haji Mubashir Munzir. Amar dan Katsir Siroj hanya terdiam. Kiai Haji Mubashir Munzir pun kemudian berlalu. Tidak lama kemudian, Amar hanya tersenyum-senyum karena ia yang paling sering diajak ke tempat orang nakal. Berbeda dengan Katsir Siroj yang belum pernah diajak ke tempat seperti itu. Kisah pertemuan Gus Mik dengan Kiai Haji Hamid Kajoran. Awal pertemuan Gus Mik dengan Kiai Haji Hamid Kajoran bisa dikatakan berawal dari rumah Kiai Haji Ashari, Lempuyangan karena saat itu Kiai Haji Hamid Kajoran aktif mengikuti kegiatan mujahadah yang diadakan oleh Kiai Haji Ashari, dan Gus Mik sangat dekat dengan keluarga Kiai Haji Ashari. Apalagi pada waktu-waktu selanjutnya, Kiai Haji Hamid Kajoran menjadi besan dari Kiai Haji Ashari. Dalam dakwahnya di Semarang, Gus Mik mengalami berbagai hambatan sehingga dakwahnya tersebut belum bisa maksimal. Di antara hambatan itu adalah besarnya pengaruh trio wali Jawa Tengah, yakni Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Kiai Haji Muslim Meranggen, Demak, dan Kiai Haji Hamid Kajoran, Magelang. Melihat kenyataan ini, hampir bisa dipastikan bahwa masyarakat Islam di Jawa Tengah tentu tidak akan mudah menerima keberadaan Gus Mik dengan gaya dakwahnya. Suatu hari, di Semarang, rombongan Kiai Haji Hamid Kajoran dan Hozin Abdullah usai menghadiri acara mauludan di rumah Gus Mat Watu Congol, berusaha mengejar Gus Mik yang tengah berada di Masjid Kauman, Semarang. Tetapi, Gus Mik yang tinggal di rumah jauh hari sedang keluar bersama Muntat. Karena lama menunggu Gus Mik belum juga datang, Kiai Haji Hamid berpamitan dan meninggalkan pesan untuk Gus Mik pada para hufaz yang berada di situ. Esok harinya, mereka tetap tidak bisa bertemu Gus Mik karena Gus Mik telah berangkat ke Jawa Timur. Hujan masih turun dengan derasnya di malam itu ketika Gus Mik beserta rombongan pulang dari pasar malam di Bondowoso. Tiba di depan pasar malam Arjasa, Gus Mik berhenti mampir di sebuah warung kopi dengan pelayan seorang perempuan tua. Setelah beberapa saat, Gus Mik berkata, "Aku tertarik dengan orang itu karena dua hal. Pertama, orang itu ganteng dan simpatik. Kedua, aku kasihan sama orang itu." Rombongan Kiai Haji Hamid Kajoran, yang beberapa bulan sebelumnya gagal bertemu dengan Gus Mik di Semarang, berusaha mencari Gus Mik lagi. Kali ini dengan rombongan dari Yogyakarta untuk mencari Gus Mik ke Pasuruan. Dalam rombongan itu ada Hadi Mustadi, Kiai Haji Daldiri beserta istri, dan Nyai Hamid Kajoran. Rombongan tersebut akhirnya bertemu dengan Gus Mik di perempatan Mojo Agung, Jombang. Gus Mik mengajak rombongan Kiai Haji Hamid ke salah satu warung. Setelah beberapa lama mengobrol, Gus Mik menyuruh Kiai Haji Hamid dan Kiai Haji Daldiri beserta istri mengunjungi salah seorang Habib di Panggul. Sementara Gus Mik, Nyai Hamid, dan Hadi Mustadi langsung ke Setono Gedong untuk ziarah.
Karena di Setonogedong belum ada listrik, ziarah terpaksa memakai senter. Dari Setonogedong dilanjutkan ke makam Kiai Haji Zainuddin, Mojosari. Sebelum pulang, Hadi Mustadi yang menderita gula, mengadukan penyakitnya kepada Gus Mik. Gus Mik kemudian memberi dia obat. Beberapa minggu kemudian, Gus Mik datang ke Yogyakarta dan menginap di Hotel Utara selama beberapa hari untuk mengkoordinir para jamaah yang semakin bertambah di kota gudeg tersebut. Setelah di Yogyakarta, Gus Mik melanjutkan perjalanannya ke Semarang. Ada satu cerita yang berkenaan dengan Kiai Haji Hamid Kajoran saat di Semarang ini. Suatu hari, saat Hosin, pengikut Gus Mik yang rumahnya dijadikan mangkal Gus Mik dan jamaahnya di Semarang, sedang bekerja sebagai tukang jahit. Tiba-tiba ada tamu memakai baju Eropa, Belanda, berwarna putih lengkap dengan topi klopnya, masuk begitu saja tanpa permisi. Hosin membiarkan saja karena mengira tamu itu orang yang hendak memesan baju. "Mas Hosin, minta es." "Aku haus," kata tamu itu. Hosin terkejut karena tamunya ternyata Kiai Haji Hamid Kajoran. Hosin pun segera mengambilkan minum. "Dari mana Kiai?" tanya Hosin sambil memberikan minum. "Gus Mik itu payah, aku digarap. Aku bertemu Gus Mik di jalan, lalu disuruh melepas sarung dan berganti baju Belanda dan diajak main, berjudi, ke THR. Menang banyak, tapi ia bagikan semuanya kepada tukang becak di sepanjang jalan. Di jalan, bertemu mobil pickup yang isinya penuh cewek artis. Semuanya memanggil Gus Mik, papi. Gus Mik menyuruhku langsung ke Kauman, sementara dia langsung naik mobil berbaur cewek-cewek itu. Payah, kalau aku bertemu jamaahku dengan pakaian seperti ini, mau aku taruh di mana mukaku?" jawab Kiai Haji Hamid Kajoran berapi-api. Hosin hanya tertawa mendengarnya. Selanjutnya, Gus Mik meninggalkan Semarang dan meminta bantuan Kiai Haji Hamid Kajoran untuk menggarap wilayah Semarang dengan pusat gerakan di Kauman. Hal ini dilakukan karena Kiai Haji Hamid Kajoran sangat dihormati dan disegani, dan yang pasti bisa diterima di wilayah Jawa Tengah. Kisah pertemuan Gus Mik dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ada beberapa cerita yang berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang kebetulan istrinya dari Tulungagung, bila berada di Tulungagung, dalam pidato-pidatonya juga selalu menyerang Gus Mik sebagai seorang kiai yang kebiasaannya tidak sesuai dengan syariat. Mungkin Kiai Haji Ahmad Siddiq lupa pada peristiwa 16 tahun sebelumnya saat dia sowan kepada Gus Ud, Pagerwojo, Sidoarjo, di mana secara tersirat Gus Ud menunjukkan bahwa Gus Mik adalah yang sulit diterima nalar biasa. Bahkan Kiai Haji Ahmad Siddiq sendiri oleh Gus Ud justru disuruh meminta doa Al-Fatihah kepada Gus Mik. Bila mendengar semua itu, Gus Mik hanya tersenyum dan berkomentar, "Kiai ini berani. Sungguh Kiai ini pemberani," sambil tersenyum dan mengacungkan jempol. Kepada Amar Mujib, adik ipar Kiai Haji Ahmad Siddiq, Gus Mik berpesan, "Mar, apakah kamu hobi pidato? Kamu jangan suka pidato. Sebab, orang itu bila pidato, kalau hakikatnya tidak kuat, akan berbahaya. Orang itu yang baik di dalamnya, bukan luarnya." Kiai Haji Ahmad Siddiq saat berada di Tulungagung pernah bertanya kepada Amar, "Jawablah dengan jujur, sejujur-jujurnya, dan jangan ada yang kau sembunyikan, benarkah Gus Mik itu bila menghadiri undangan perkawinan, selalu langsung menuju tempat kaum perempuan dan mengambil tempat berbaur bersama mereka?" Amar yang sejak pertama sudah tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Siddiq sangat anti dengan Gus Mik merasa terpanggil untuk membela Gus Mik. "Benar," jawab Amar. "Bukankah itu tidak pantas dilakukan oleh seorang kiai?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Lalu, mengapa kau masih mengikutinya dan memujanya?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Semua pendapat Mas Ahmad benar. Hanya saja Gus Mik pernah berkata kepada saya bahwa bila berdakwah di sebuah keluarga, kalau tidak bisa masuk dari pintu depan maka berusahalah masuk dari pintu belakang. Kalau tidak bisa kepada suaminya maka berdakwahlah kepada istrinya. Sehingga bila suaminya lalai menjalankan sholat karena malas atau kesibukan kerja, istri bisa mengingatkannya. Sebab yang paling dekat dengan suaminya dalam ibadah dan rumah tangga adalah istri." "Bukan begitu Kiai," jawab Amar. Kiai Haji Ahmad Siddiq hanya diam merenungkan jawaban Amar Mujib. Amar Mujib pun diam di samping kakak iparnya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengikut Gus Mik bahwa setiap santri yang dekat dengan Gus Mik, seolah merasakan suatu kekuatan dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi siapa saja,
termasuk tokoh besar. Setiap berada di Tulungagung, Kiai Haji Ahmad Siddiq mencoba mencari tahu siapakah Gus Mik yang sebenarnya dari adik iparnya. Ini tentu saja sebuah proses pergolakan batin yang panjang dan berat bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq. Di samping karena dahulunya dia sudah dikenal luas sangat memusuhi Gus Mik, juga karena harus merombak persepsinya tentang sosok wali yang selama ini dipahaminya dan diyakininya dari kitab ketika harus berhadapan dengan sosok walian Gus Mik. Berikutnya, mulai timbul kegalauan di hati Kiai Haji Ahmad Siddiq. Hal ini terjadi karena Gus Mik membantu menyelesaikan persoalan anaknya, meski bukan karena keinginannya. Terlebih lagi dengan adanya pernyataan-pernyataan Kiai Haji Hamid Pasuruan, yang masih saudaranya, yang sangat menghormati dan mendukung Gus Mik, sebagaimana yang telah diceritakan di muka. Setelah beberapa hari berlalu, Kiai Haji Ahmad Siddiq kembali menemui Amar Mujib. "Amar, pertemukan aku dengan Gus Mik," kata Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Untuk apa bertemu Gus Mik?" Tanya Amar curiga karena dia tidak ingin terjadi permasalahan antara Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai kakak iparnya dengan Gus Mik sebagai gurunya. "Aku hanya ingin bertanya apakah yang telah aku pahami dari kitab-kitab dan aku jalankan selama ini sudah benar," jawab Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beberapa hari kemudian, Amar bertemu Gus Mik dan menyampaikan permintaan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Mik hanya diam dan tidak memberi jawaban. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang belum mendapat kepastian, kembali meminta bantuan Amar Mujib untuk dipertemukan dengan Gus Mik. Pada masa itu, Gus Mik memang sulit ditemui dan selalu berpindah-pindah sehingga hanya orang-orang terdekat seperti Amar Mujib saja yang bisa menemui Gus Mik. Amar pun melaporkan hal itu kepada Gus Mik. Akan tetapi Gus Mik masih tetap belum memberikan jawaban. Baru pada permintaan yang ketiga, Gus Mik menyanggupi. Kebetulan Gus Mik saat itu berada di rumah Mulyadi, Jember. Tetapi Gus Mik mengancam Amar, bila undangan itu hanya untuk memperolok dirinya, Gus Mik akan membunuh Amar. Hal ini terjadi karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Siddiq telah mulai membuka diri untuk mendukung perjuangan Gus Mik dan dengan menimbang potensi Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai orang penting dalam jajaran NU wilayah Jawa Timur. Apalagi, pada masa itu, Kiai Haji Mahrus Ali sebagai anggota PBNU menentang keberadaan Gus Mik dan perjuangannya. Kiai Haji Mahrus Ali adalah ulama yang sangat kuat, keras, dalam memegang syariat dan kitab kuning, sedangkan Gus Mik dianggap menyimpang dari ketentuan kitab-kitab dan syariat oleh Kiai Haji Mahrus Ali. Belum lagi pembelaan Gus Mik kepada perjuangan Wahidiyah di masa lalu. Penentangan Kiai Haji Mahrus Ali terhadap Wahidiyah sedemikian kerasnya, bahkan ia membuat larangan tertulis bagi seluruh santri Lirboyo agar tak ikut mengamalkan Wahidiyah. Larangan itu masih tetap dijadikan pegangan sampai sekarang. Sebenarnya, ketidakcocokan itu bukan hanya muncul dari Kiai Haji Mahrus Ali saja. Banyak juga ulama lain yang sama dengan pemikiran Kiai Haji Mahrus Ali. Bahkan keluarga Ploso yang awalnya mendukung Gus Mik, pada akhirnya memisahkan diri dan melarang sebagian jamaahnya mengamalkan Wahidiyah. Jadi, perseteruan, lebih tepatnya kesalahpahaman, antara Kiai Haji Mahrus Ali dengan Gus Mik ini, di samping persoalan syariat yang secara kasat mata Gus Mik memang tidak menerapkannya, juga bisa jadi lantaran Kiai Haji Mahrus Ali belum tahu bahwa Gus Mik telah berpisah dengan Wahidiyah karena Gus Mik belum menyatakan secara terbuka. Meskipun demikian, beberapa putra Lirboyo telah akrab dengan Gus Mik, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Keterbukaan Kiai Haji Ahmad Siddiq ini membuat Gus Mik tidak menyia-nyiakan kesempatan sehingga Gus Mik memfokuskan konsentrasinya untuk berdakwah di Jember dan sekitarnya. Ada sebuah rencana besar yang disusun Gus Mik pada Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk mendukung kesuksesan dakwahnya sehubungan dengan keluarganya dan NU karena Gus Mik sama sekali tidak mungkin untuk bermain di dalam NU disebabkan ia bukan bagian dari jajaran pengurus NU. Gus Mik juga memilih untuk tidak terlibat dalam hiruk-pikuknya para ulama NU, terutama dalam hal politik. Gus Mik diantar oleh Amar, akhirnya menemui Kiai Haji Ahmad Siddiq. Setelah berbasa-basi keduanya terlibat pembicaraan empat mata yang sangat serius selama hampir 7 jam. Sementara Amar menunggu di luar karena sungkan dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, walaupun kakak iparnya, tetapi Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah ulama besar. Di luar kamar, Amar gelisah menunggu, hatinya berdebar-debar penuh kecemasan terhadap apa yang akan terjadi antara Gus Mik dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kemudian, Gus Mik keluar dari ruangan dengan bintik-bintik keringat di wajahnya,
lalu mengajak Amar kembali ke rumah Mulyadi. Selang beberapa bulan, Kiai Haji Ahmad Siddiq kembali menemui Amar Mujib di Tulungagung. "Mar, pertemukan aku dengan Gus Mik," kata Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Mau apa lagi, Mas? Bukankah dulu sudah bertemu?" tanya Amar. "Ibarat aku berada di puncak gunung, aku ingin memastikan, bila Gus Mik diibaratkan telaga itu dalam, aku hendak terjun ke dalamnya. Bila ternyata dangkal, aku tidak mau mati bunuh diri," jawab Kiai Haji Ahmad Siddiq. Akhirnya, Amar kembali melaporkan hal itu kepada Gus Mik. Semenjak saat itu, Gus Mik menjadi semakin akrab dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq sering menemui Gus Mik tanpa melalui perantaraan Amar Mujib lagi. Perlu diketahui bahwa sejak 1968, antara Gus Mik dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq telah mulai terlibat pembicaraan serius mengenai NU kembali ke Hitoh 1926. Baru pada 1984, pemikiran tersebut diterima oleh NU dalam muktamar di Situbondo. Gus Mik juga pernah mengajak Kiai Haji Ahmad Siddiq ziarah ke makam Gunung Pring. Sampai di lokasi makam, Gus Mik memberikan amalan bacaan agar dibaca Kiai Haji Ahmad Siddiq saat ziarah, lalu Gus Mik pergi entah kemana. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang saat itu belum begitu percaya akan kelebihan Gus Mik, terutama dalam hubungannya dengan para wali, lalu membaca bacaan itu. Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi gemetar karena yang terlihat di matanya, semua makam itu terbuka dan penghuni makam itu keluar, berbaju putih melayang ke angkasa. Sementara di angkasa telah menunggu Pangeran Diponegoro yang naik kuda lengkap dengan kerisnya, diiringi beberapa wali songo. Rombongan itu kemudian beriringan melesat ke arah timur. Setelah rombongan itu tak terlihat, Kiai Haji Ahmad Siddiq tergagap dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Sementara suasana makam sangat sepi. Beberapa saat kemudian Gus Mik datang, sebelum Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kebingungan menyampaikan apa yang baru saja dilihatnya. Gus Mik berkata, "Benar, Kiai, rombongan Pangeran Diponegoro dan Wali Songo itu akan menghadiri sidang para wali di Ampel." Sebenarnya, masih banyak cerita mengenai kedekatan Gus Mik dengan beberapa tokoh besar yang lain. Misalnya, Gus Mik dengan keluarga Kiai Haji Ashari. Suatu hari, Gus Mik mengajak Mulyadi, yang punya Fiat, bersama Sunyoto ke Lempuyangan, Yogyakarta, untuk menghadiri haul Kiai Haji Ashari yang ke-8. Tiba di Lempuyangan, Kiai Haji Hamid Kajoran telah menyambutnya di depan pintu. Kemudian mereka bersama masuk ke ruang tamu. Tiba-tiba, Nyai Ashari muncul dari dalam, bersalaman dengan Gus Mik dan minta doa darinya. Gus Mik yang telah menganggap Nyai Ashari sebagai ibunya yang ketiga setelah Nyai Rodiah dan Nyai Mujib, hanya mengiyakan saja. Gus Mik, 15 hari sebelum wafatnya Nyai Ashari, ibu dari Kiai Haji Daldiri, telah datang ke Lempuyangan. Kepada Muhyiddin dan Ambar, putri Nyai Ashari, Gus Mik memberikan secarik kertas bertuliskan Khadijah binti Muhyiddin dan Hadi bin Ismail sambil berkata, "Ini, aku terakhir kali sowan Bu Nyai." Semua keluarga Lempuyangan bertanya-tanya tentang maksud Gus Mik. Apakah Gus Mik tidak akan datang lagi ke Lempuyangan atau ada maksud lain? Nyai Ashari, yang oleh Gus Mik telah dianggap sebagai ibunya yang ketiga setelah ibunya sendiri dan Nyai Mujib, ternyata 15 hari kemudian wafat. Dan, Khadijah binti Muhyiddin berpuluh tahun kemudian benar-benar menikah dengan Hadi bin Ismail. Pada 1980, Gus Mik kembali melanjutkan safarinya. Dari Jember bersama jamaah berangkat ke Yogyakarta. Tiba di Klaten, Gus Mik mengajak mampir ke Kiai Haji Mansur, Popongan, Klaten. Saat jamaah sowan dan ziarah, Gus Mik jalan-jalan entah kemana. Setelah jamaah berwudu dan berkumpul di makam, tiba-tiba Gus Mik muncul di belakang, berjalan sambil memimpin tawasulan Al-Fatihah. Dari Popongan, Gus Mik mengajak ke makam Kiai Haji Abdurrahman bin Hashim, Krapiak. Di rumah Kiai Haji Abdurrahman bin Hashim, Mbah Benu, yang menyambut adalah putranya yang telah lama tidak bertemu Gus Mik sejak Gus Mik masih berambut panjang. Keduanya berpelukan, setelah itu ziarah ke makam Kiai Haji Abdurrahman. Di pinggir sungai, Gus Mik berkata kepada Sunyoto dan Jupri, Mbah Benu itu memang tidak mau makamnya dirawat. Pernah salah seorang santrinya yang sukses datang membawa kayu dan genting tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan keluarga Mbah Benu. Dari pagi hingga asyar, bangunan itu akhirnya jadi, tetapi waktu subuh bangunan itu sudah berada di tengah sungai. Akhirnya, oleh keluarganya diberitahu bahwa Mbah Benu tak berkenan.
Demikianlah ajaran, kezuhudan, yang diambil Gus Mik dari Kiai Haji Abdurrahman untuk jamaahnya yang saat itu kebanyakan pegawai pemerintah. Kisah pertemuan Gus Mik dengan Kiai Haji Dalhar Watucongol. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada kedua orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gus Mik melanjutkan studinya di Lirboyo. Di tengah-tengah pendidikannya di Lirboyo, Gus Mik justru pergi ke Watucongol Magelang, ke pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Dalhar yang terkenal sebagai seorang wali di Jawa Tengah. Kiai Haji Dalhar adalah seorang di antara 3 wali yang termasyhur di Jawa Tengah. Ketiga wali itu adalah Kiai Haji Hamid, Kajoran, Magelang, sebagai wali dakwah, dan Kiai Haji Dalhar sendiri sebagai wali hakikat. Akan tetapi, sejak Kiai Haji Dalhar wafat pada 1959, menurut sebagian pendapat, posisinya digantikan Kiai Haji Mangli, Muntilan, Magelang. Awal kedatangannya di Watucongol pada 1954, Gus Mik tidak langsung mendaftarkan diri menjadi santri, tetapi hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukannya pada setiap datang di Watucongol. Kebiasaannya memancing tanpa memakai umpan, terutama di kolam tempat para santri mandi dan mencuci pakaian, membuat Gus Mik terlihat seperti orang gila bagi orang yang belum mengenalnya. Setelah beberapa bulan dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian, ia lalu menemui Kiai Haji Dalhar dan meminta izin untuk belajar. "Kiai, saya ingin ikut belajar kepada Kiai," kata Gus Mik ketika itu. "Belajar apa toh, Gus, kok kepada saya?" tanya Kiai Haji Dalhar. "Saya ingin belajar Al-Quran dan kelak ingin saya sebarkan," jawab Gus Mik dengan mantap. Kiai Haji Dalhar akhirnya mau menerima Gus Mik sebagai muridnya, khusus untuk belajar Al-Quran. Akan tetapi, Gus Mik tidak hanya sampai di situ saja, ia berulang kali juga meminta berbagai ijazah amalan untuk menggapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidupnya. Seolah ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Kiai Haji Dalhar, terutama dalam hal kapasitas Kiai Haji Dalhar sebagai seorang wali, mursyid torekot, dan pengajar Al-Quran. Gus Mik juga seolah ingin mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang wali, apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang mursyid, dan seorang pengajar Al-Quran. Setiap kali Gus Mik meminta tambahan ilmu, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruh dia membaca Al-Fatihah. Apapun bentuk permintaan Gus Mik, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruhnya mengamalkan Al-Fatihah. Barangkali karena ajaran Kiai Haji Dalhar tersebut, Gus Mik banyak memberikan ijazah bacaan Al-Fatihah kepada para pengikutnya untuk segala urusan. Bahkan apabila ingin berhubungan dengan Gus Mik, cukup dengan membacakan Al-Fatihah saja. Dan, bisa jadi inilah yang mengilhami Gus Mik, di samping ijazah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang disampaikan kepada adiknya, menerapkan ajaran sejumlah bacaan Al-Fatihah dalam kegiatan wirid lailiyah yang didirikannya pada tahun 1961, yang kemudian berkembang menjadi Dzikrul Ghafilin pada 1973. Kiai Haji Dalhar, bagi Gus Mik, adalah satu-satunya orang yang dianggap sebagai guru dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selama berada di Watucongol, Gus Mik dengan telaten selalu membersihkan terompah Kiai Haji Dalhar, dan menatanya untuk lebih mudah dipakai ketika Kiai Haji Dalhar naik ke masjid. Menurut Gus Mik, hal itu dilakukan sebagai upayanya untuk belajar istiqomah. Sebab istiqomah, menurut ajaran Kiai Haji Jazuli, ayahnya, adalah lebih utama dari 1000 karomah. Oleh karena itu, dalam rangka melatih keistiqomahannya, Gus Mik memulai dengan istiqomah membersihkan dan menata terompah Kiai Haji Dalhar gurunya. Pernah, di suatu hari, Gus Mik menemukan terompah Kiai Haji Dalhar yang biasanya ada di depan kamar ada 2 buah yang sama persis baik ukuran maupun bentuknya sehingga ia tidak bisa membedakannya. Bungkul, tangkai tempat menjepit antara jari kaki, terompah Kiai Haji Dalhar terbuat dari emas, terompah yang satu juga sama. Akhirnya, ia membersihkan dan menata keduanya sambil menunggu siapakah tamu gurunya itu. Sekian lama ia menunggu sampai terkantuk-kantuk, tetapi terompah itu tetap 2 buah jumlahnya. Ketika sesaat ia terlena, terompah itu tinggal 1. Ia terkejut, kemudian berlari jauh keluar pondok untuk melihat tamu tersebut sepanjang jalan sehingga nafasnya tersengal-sengal. Tetapi, jalan tampak sepi dan tidak ada seorang pun terlihat melintas. Padahal, menurut perkiraan Gus Mik, orang tua yang berjalan memakai terompah itu pasti belum jauh dan seharusnya sudah terkejar atau justru berada jauh di belakangnya. Esok harinya, Gus Mik menemui Kiai Haji Dalhar yang baru turun dari masjid memimpin jamaah sholat zuhur,
Sesampai di kamarnya Gus Mik bertanya, "Maaf, Guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" Kiai Haji Dalhar tidak menjawab, sementara Gus Mik tidak mau beranjak sebelum mendapatkan jawaban. Gus Mik tetap duduk menunggu jawaban dari Kiai Haji Dalhar. Ketika Kiai Haji Dalhar beranjak ke masjid untuk mengimami sholat asyar, ia mengikutinya untuk menata terompah Kiai Haji Dalhar. Dan, ketika Kiai Haji Dalhar kembali ke kamar, Gus Mik pun kembali mengikutinya dan duduk di depan kamar untuk menunggu jawaban. Demikian juga ketika saat tiba waktu sholat maghrib dan isyak. Sehingga, baru ketika sesudah isyak, Kiai Haji Dalhar menyuruh pembantunya memberitahu bahwa tamunya semalam adalah Nabi Khidir. Setelah mendapatkan jawaban itu, barulah ia mau beranjak dari tempat duduknya. Menurut keterangan Nyai Dalhar, dari sekian banyak santri Kiai Haji Dalhar, hanya Gus Mik yang berani dan diizinkan masuk ke kamar Kiai Haji Dalhar. Kegiatan Gus Mik di Watu Congol selain mengaji Al-Quran, Gus Mik juga tetap sering bepergian ke pasar-pasar, tempat hiburan, dan mengadu ayam jago. Kebiasaan ini membuat Gus Mik sering harus berhadapan dengan Gus Mat, putra Kiai Haji Dalhar, yang kebetulan saat itu memegang tanggung jawab sebagai keamanan pondok karena Gus Mik dianggap sering tidak disiplin. Sedangkan santri yang sering menemani Gus Mik saat di Watu Congol adalah Bakri, Kiai Haji Bakri, kini pengasuh pesantren Al-Quran, Jampiroso, Kacangan, Boyolali. Pernah Gus Mik menyuruh beberapa Gus di Kediri agar buru-buru mondok di tempat Kiai Haji Dalhar karena dia akan meninggal. Semua berbondong ke tempat Kiai Haji Dalhar. Saat itu, Gus Mik menyatakan bahwa Kiai Haji Dalhar akan meninggal sekitar 23 Ramadan 1959, begitu semua datang ke Watu Congol, ternyata Kiai Haji Dalhar masih sehat. Tercatat di antara orang-orang yang pergi ke Watu Congol adalah Kiai Haji Mubashir Munzir dan Gus Fuad, adik Gus Mik. Pernah Kiai Haji Jazuli menugaskan Gus Nurul Huda untuk datang ke Watu Congol mewakili Kiai Haji Jazuli untuk menyerahkan adik-adiknya yang mondok ke Watu Congol. Di Watu Congol, Gus Huda di samping menyerahkan adik-adiknya kepada Kiai Haji Dalhar sebagaimana amanat Kiai Haji Jazuli, juga meminta maaf bila adiknya, Gus Mik, banyak melakukan kekeliruan di Watu Congol. Tetapi, jawab Kiai Haji Dalhar waktu itu justru sangat mengejutkan Gus Huda, Gus Mik itu difatihahi mental, jawab Kiai Haji Dalhar. Gus Huda hanya tersenyum karena dia sudah paham akan adiknya yang satu itu. Dalam versi yang lain diceritakan bahwa bukan Gus Huda yang menyerahkan Gus Mik, tetapi kebalikannya. Saat itu, Gus Huda dan Gus Fuad disuruh Kiai Haji Jazuli agar mondok ke Kiai Haji Dalhar. Saat hendak berangkat, Gus Mik masih duduk di teras dengan hanya memakai celana pendek. "Mau kemana, Mas Dah?" tanya Gus Mik. "Aku disuruh Bapak mondok ke Jawa Tengah dengan Fuad," jawab Gus Huda. Keduanya kemudian berangkat dengan naik kereta api. Sesampainya di Watu Congol, ternyata Gus Mik sudah berada di teras pondok dengan pakaian masih seperti tadi pagi ketika di Kediri. "Kenapa di sini?" tanya Gus Huda yang sudah mengenal kelebihan adiknya. "Mengantar kalian kepada Kiai Dalhar," jawab Gus Mik. "Aku tidak mau kalau pakaianmu seperti itu," jawab Gus Huda sambil memberikan pakaiannya kepada Gus Mik untuk berganti pakaian. Mereka bertiga kemudian sowan. Setelah sowan, Gus Mik mengantarkan memilih kamar dan setelah itu hilang entah kemana dengan meninggalkan pakaian Gus Huda. Akhirnya, semua memburu Gus Mik karena dianggap telah berbohong perihal kematian Kiai Haji Dalhar. Tetapi semua menjadi terdiam ketika 25 Ramadan 1959, Kiai Haji Dalhar benar-benar meninggal dunia. Kisah pertemuan Gus Mik dengan Kiai Haji Masud Pagerwojo. Ketika Gus Mik masih berusia 9 tahun, Gus Mik sowan ke rumah Gus Ud, Kiai Haji Masud, Pagerwojo, Sidoarjo. Gus Ud adalah seorang tokoh karismatik yang diyakini sebagai seorang wali. Dia sering dikunjungi oleh sejumlah ulama untuk meminta doanya. Di rumah Gus Ud inilah untuk pertama kalinya Gus Mik bertemu Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang di kemudian hari menjadi orang kepercayaannya dan sekaligus besannya. Saat itu, Kiai Ahmad Siddiq masih berusia 23 tahun, dan tengah menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Wahid Hashim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Sebagaimana para ulama yang berkunjung ke Endalem Gus Ud, kedatangan Kiai Ahmad Siddiq ke Endalem Gus Ud juga untuk mengharapkan doa dan dibacakan Al-Fatihah untuk keselamatan dan kesuksesan hidupnya. Tetapi, Gus Ud menolak karena merasa ada yang lebih pantas membaca Al-Fatihah. Gus Ud kemudian menunjuk Gus Mik yang saat itu tengah berada di luar rumah.
Gus Mik dengan terpaksa membacakan Al-Fatihah setelah diminta oleh Gus Ud. Kiai Haji Ahmad Siddiq, sebelum dekat dengan Gus Mik, pernah menemui Gus Ud untuk bicara empat mata menanyakan tentang siapakah Gus Mik itu. "Mbah, saya sowan karena ingin tahu Gus Mik itu siapa, kok banyak orang besar seperti Kiai Haji Hamid menghormatinya?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Di sekitar tahun 1950-an, kamu datang ke rumahku meminta doa. Aku menyuruh seorang bocah untuk mendoakan kamu. Itulah Gus Mik. Jadi, siapa saja, termasuk kamu, bisa berkumpul dengan Gus Mik itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar," jawab Gus Ud. Begitu Gus Ud selesai mengucapkan kata Lailatul Qadar, Gus Mik tiba-tiba turun dari langit-langit kamar lalu duduk di antara keduanya. Sama sekali tidak terlihat bekas atap yang runtuh karena dilewati Gus Mik. Setelah mengucapkan salam, Gus Mik kembali menghilang. Suatu hari, Gus Mik tiba di Jember bersama Syafi'i dan Kiai Haji Hamid Kajoran, mengendarai mobil Fiat 2300 milik Sekda Jember. Sehabis asyar, Gus Mik mengajak pergi ke Sidoarjo. Rombongan bertambah Mulyadi dan Sunyoto. Tiba di Sidoarjo, Gus Mik mengajak istirahat di salah satu masjid. Gus Mik hanya duduk di tengah masjid, sementara Kiai Haji Hamid Kajoran dan Syafi'i tengah bersiap-siap menjalankan sholat jamak tahir, maghrib dan isyak. Ketika Syafi'i qomat, Gus Mik menyela, Mbah, sholatnya nanti saja di Ampel." Kiai Haji Hamid dan Syafi'i pun tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, dari sebuah gang terlihat seorang anak laki-laki keluar, sedang berjalan perlahan. Gus Mik memanggilnya. "Mas, beritahu Mbah Ud, ada Gus Hamim dari Kediri," kata Gus Mik kepada anak itu. Anak itu lalu pergi ke rumah Mbah Ud. Tidak beberapa lama, Mbah Ud datang dengan dipapah dua orang santri. "Masya Allah, Gus Hamim, sini ini kauman ya'ah, Gus. Kaumnya orang-orang beriman ya'ah, Gus. Ini masjid kauman, Gus. Anda doakan saya selamat ya'ah, Gus," teriak Mbah Ud sambil terus berjalan ke arah Gus Mik. Ketika sudah dekat, Gus Mik dan Mbah Ud terlihat saling berebut untuk lebih dulu menyalami dan mencium tangan. Kemudian Gus Mik mengajak semuanya ke rumah Mbah Ud. Tiba di rumah, Mbah Ud dan Gus Mik duduk bersila di atas kursi, kemudian dengan lantang keduanya menyanyikan sholawat dengan tabuhan tangan. Seperti orang kesurupan, keduanya terus bernyanyi dan memukul-mukul tangan dan kaki sebagai musik iringan. Setelah puas, keduanya terdiam. "Silahkan, Gus, berdoa," kata Mbah Ud kepada Gus Mik. Gus Mik pun berdoa dan Mbah Ud mengamini sambil menangis. Di sepanjang perjalanan menuju rumah Syafi'i di Ampel, Sunyoto berbisik-bisik dengan Mulyadi. Keduanya penasaran dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Karena Mbah Ud Pagerwojo terkenal sebagai wali dan horikul adah di luar kebiasaan. Hampir semua orang di Jawa Timur segan terhadapnya. "Mas, misalnya ada seorang camat yang kedatangan tamu, lalu camat tersebut mengatakan silakan-silakan dengan penuh hormat, itu kalau menurut kepangkatan, bukankah tinggi pangkat tamunya?" tanya Sunyoto kepada Mulyadi. Mbah Ud adalah salah seorang tokoh di Jawa Timur yang sangat disegani dan dihormati Gus Mik selain Kiai Haji Hamid Pasuruan. Hampir pada setiap acara haulnya, Gus Mik selalu hadir sebagai wujud penghormatan kepada orang yang sangat dicintainya itu. Kisah pertemuan Gus Mik dengan Kiai Hamid Pasuruan. Gus Mik dalam usia 9 tahun sudah pernah ke Pasuruan untuk mengunjungi Kiai Haji Hamid. Ini adalah sebuah pertemuan pertama yang sangat mengharukan. Saat itu Gus Mik telah beberapa hari tinggal di pondok Kiai Haji Hamid. Selama itu pula Gus Mik tidak pernah menjalankan sholat. Ia hanya tidur saja sepanjang hari. Oleh Kiai Haji Hamid, Gus Mik kemudian dibangunkan dan dimarahi agar menjalankan sholat. Gus Mik lalu bangun, tetapi bukan untuk menjalankan sholat melainkan membaca perjalanan hidup Kiai Haji Hamid dari awal hingga akhir, termasuk mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kiai Haji Hamid pun terkejut, kemudian memeluk Gus Mik dengan berurai air mata. Sejak saat itu, Kiai Haji Hamid sangat menyayangi Gus Mik dan memerintahkan semua muridnya agar apapun yang dilakukan Gus Mik dibiarkan saja, bahkan kalau bisa dilayani semua kebutuhannya. Suatu ketika, rombongan keluarga Kiai Haji Ahmad Siddiq yang tengah khusyuk ziarah ke makam Sunan Ampel terganggu oleh datangnya rombongan Gus Mik yang terdiri dari berbagai latar belakang kehidupannya. Rombongan yang cukup banyak itu sedikit gaduh sehingga mengganggu rombongan yang lain, termasuk rombongan Kiai Haji Ahmad Siddiq.
Melihat rombongan Gus Mik yang campur aduk dan gaduh itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyingkir lalu melanjutkan perjalanan ke Pasuruan menemui Kiai Haji Hamid yang masih merupakan kerabatnya. Kiai Haji Ahmad Siddiq kemudian bercerita kepada Kiai Haji Hamid bahwa dirinya telah bertemu dengan Gus Mik dan rombongannya saat ziarah di makam Sunan Ampel. "Ya, Pak Kiai, begini, Gus Mik itu di atas saya," jawab Kiai Haji Hamid setelah mendengar pengaduan Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Ah, masak?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq tidak percaya karena Kiai Haji Hamid sudah sangat termasyhur keluhurannya di kalangan ulama tanah Jawa. "Saya itu tugasnya, sowan, kepada para kiai. Kalau Gus Mik itu tugasnya kepada Bromo Corah," jawab Kiai Haji Hamid. Kiai Haji Ahmad Siddiq hanya diam saja mendengarkan dan penuh keraguan. "Benar, Pak Kiai. Gus Mik itu tugasnya kepada para Bromo Corah, para pemabuk, penjudi, perempuan nakal, dan orang-orang awam. Dan, untuk tugas seperti itu saya tidak sanggup," tegas Kiai Haji Hamid. Setelah mendengar jawaban Kiai Haji Hamid, Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan perasaan yang berkecamuk langsung berangkat ke Ploso menemui Kiai Haji Jazuli untuk mengadukan jawaban Kiai Haji Hamid tersebut. "Begini, Kiai Ahmad, saya dengan Gus Mik itu harus bagaimana?" Dulu, Kiai Watu Congol juga menceritakan kehebatannya Gus Mik. "Saya jadinya hanya bisa diam saja," jawab Kiai Haji Jazuli. Pada kasus lain diceritakan, Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengadu kepada Kiai Haji Hamid tentang sepak terjang Gus Mik dan para pengikutnya karena kebetulan Kiai Haji Ahmad Siddiq juga sering ke Tulungagung, di rumah mertuanya, sehingga ia sering melihat hal itu. "Begini Pak Kiai, sampean kalau baik dengan saya, berarti juga harus baik dengan sana, karena ia kakakku. Sampean buka saja kitab ini halaman sekian," jawab Kiai Haji Hamid. Akhirnya, Kiai Haji Ahmad Siddiq pulang dan membuka kitab yang telah sering dibacanya. Kiai Haji Ahmad Siddiq pun menjadi mengerti maksud dari kitab itu. Setelah kekacauan akibat pemberontakan PKI mulai reda, Gus Mik dalam perkembangan dakwahnya mulai memasuki wilayah Pasuruan. Pertama kali masuk wilayah tersebut, Gus Mik menuju rumah Kiai Haji Hamid yang dikenal sebagai wali. Saat hendak naik mobil, dari Malang, Gus Mik mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Kiai Haji Hamid. Selama dalam perjalanan, Gus Mik hanya diam saja sehingga para pengikutnya pun ikut diam membisu. Tiba-tiba di pekarangan rumah Kiai Haji Hamid, Gus Mik tidak langsung bertemu, tetapi hanya mondar-mandir di jalan. Setelah beberapa lama, Gus Mik mengajak sholat di masjid, dan Gus Mik menjadi imam. Setelah salam, ada seorang laki-laki yang menyentuh pundak Amar Mujib dan bertanya, "Maaf, orang itu apakah Kiai Hamim?" Amar mengangguk. "Gus, nanti tidur di sini ya. Nanti saya potongkan ayam, dan tidur dengan saya satu rumah," kata lelaki itu yang ternyata adalah Kiai Haji Hamid. Kiai Haji Hamid ternyata tidak mengenali Gus Mik yang duduk-duduk dan mondar-mandir di pekarangan karena penampilan Gus Mik sudah sangat jauh berbeda dengan saat ketika ia sering mengunjungi Kiai Haji Hamid belasan tahun silam. Saat itu, Gus Mik masih muda belia dengan pakaian lusuh dan rambut panjang. Pertemuan pertama Gus Mik dengan Kiai Haji Hamid adalah saat Gus Mik berusia sekitar 9 tahun. Gus Mik lalu bertamu ke rumah Kiai Haji Hamid. Keduanya asyik berbincang tanpa memedulikan tamu-tamu yang lain. Puluhan tamu menunggu untuk bertemu Kiai Haji Hamid, tetapi tidak dipedulikan sampai akhirnya datang Kiai Dhofir. "Mid, Hamid." Kiai Dhofir memanggil. Gus Mik terlihat sangat marah, mukanya merah padam, matanya tajam menatap Kiai Dhofir. Gus Mik dengan tergesa-gesa pamit pulang. Dalam perjalanan, Gus Mik dengan nada emosi berkata, "Masya Allah, siapa tamu tadi, kok tidak punya tata krama?" Mungkin karena Kiai Hamid adalah kemenakannya, Amar menanggapi emosi Gus Mik. "Walaupun kemenakannya saya tidak terima. Kiai Hamid itu kiai dan juga termasuk wali," jawab Gus Mik masih dalam keadaan emosi. Setelah emosinya mereda, Gus Mik berkata, "Mar," kata Kiai Hamid, "wali di sini yang paling tinggi adalah Husein, orangnya hitam." Tetapi, Wali Husein berkata bahwa wali yang paling tinggi di sini adalah Kiai Hamid. Pada kesempatan yang lain, Gus Mik bersama Ibnu Katsir Siroj dan Noto Tawar pergi ke Pasuruan untuk mencari Habib Ahmad Asyakov. Hari itu hari Minggu, mereka berangkat dari Tulungagung pagi-pagi. Hampir seharian berputar-putar di Pasuruan, belum juga bisa bertemu alamatnya. Sudah ditemukan Habib Muhammad, tetapi belum ditemukan yang bermarga Asyakov.
Hingga diputuskan, pokoknya yang aneh, horikul adah, dan yang jadzab. Sayang, tetap tidak bertemu juga. Akhirnya, satu-satunya jalan adalah bertanya kepada Kiai Haji Hamid Pasuruan. Begitu tiba di rumah Kiai Haji Hamid, dia sudah menyambut di depan pintu. Hamim, wal Qur'anil Hakim, sapa Kiai Haji Hamid sambil memeluk Gus Mik dan membimbingnya masuk. Setelah di dalam rumah, Kiai Haji Hamid kemudian menyodorkan kain sarung Samarinda berwarna hijau kepada Gus Mik. Ini, Gus, saya beri sarung, silakan sholat dulu, kata Kiai Haji Hamid. Gus Mik dan kedua pengikutnya kemudian menuju ke masjid. Ketika saatnya mendirikan sholat, Gus Mik hilang dari pandangan. Dicari-cari tetap tidak ketemu. Akhirnya, keduanya sholat, tetapi begitu mengucapkan salam, ternyata Gus Mik sudah duduk bersila di sebelah katsir. Sehabis sholat, keduanya menemui Kiai Haji Hamid. Wah, Gus, sampean telat. Tadi malam, tepat malam Jumat, saya hataman Riyadhus Sholihin dan didatangi Kanjeng Nabi, kata Kiai Haji Hamid. Gus Mik hanya tersenyum. Kiai Haji Hamid kemudian berdiri mengambil sesuatu di atas sebuah jam besar, lalu mengulurkan tangannya kepada Gus Mik dan kedua pengikutnya. Kiai Haji Hamid menyuruh Gus Mik mengambil satu, demikian juga dengan yang lain, lalu kemudian memintanya kembali. Gus Mik, yang tadinya mengambil biji yang berada di tengah, ketika mengembalikan biji itu ke telapak tangan Kiai Haji Hamid berubah menjadi batu akik, sementara yang lain masih tetap berupa biji koro. Kemudian Kiai Haji Hamid mengembalikannya kepada masing-masing. Kepada Ibnu Katsir, Kiai Haji Hamid berpesan agar biji itu ditanam dan kelak bila sudah berbuah Kiai Haji Hamid akan datang berkunjung ke rumahnya. Ketiganya lalu berpamitan dan segera mencari rumah Habib Muhammad Asyakov sebagaimana petunjuk Kiai Haji Hamid. Ternyata, rumahnya dekat sekali dengan rumah Kiai Haji Hamid. Tiba di rumah Habib Muhammad Asyakov, orangnya tinggi besar dengan suara yang keras dan lantang. Dari mana? Tanya Habib Muhammad Asyakov. Mau minta doa sholawat, jawab Gus Mik. Apa belum sholat? Di dalam sholatkan banyak sholawat dan banyak doa, jawab Habib Muhammad Asyakov. Habib Muhammad Asyakov kemudian berdiri dan menjalankan sholat. Akan tetapi, urut-urutan sholat yang dijalankan Habib Muhammad Asyakov sungguh kacau balau menurut tata aturan syariat fikih pada umumnya. Usai sholat, Habib Muhammad Asyakov mengambil ceret berwarna keemasan dengan satu gelas besar dan 3 cangkir kecil. Habib Muhammad Asyakov menuangkan kopi jahe khas Arab, lalu memberikan yang paling besar kepada Gus Mik dan disuruh menghabiskannya. Begitu Gus Mik meminum habis isi gelas besar itu, Habib Muhammad Asyakov kembali menuangkan secara penuh, kembali Gus Mik menghabiskan. Kejadian tersebut terus berulang sehingga kedua pengikut Gus Mik menjadi keheranan, bagaimana mungkin ceret sekecil itu mempunyai isi yang sedemikian banyak, dan betapa kasihan Gus Mik harus meminum minuman yang tidak enak di lidah dan di perut itu sedemikian banyak, meski seolah Gus Mik tidak merasakan apa-apa. Setelah puas saling membuktikan kemampuannya, Habib Muhammad Asyakov menyuruh Gus Mik berdoa dan dia mengamininya. Di tengah perjalanan pulang, Ibnu Katsir Sirot memprotes Gus Mik mengenai peristiwa pemberian Kiai Haji Hamid. Seharusnya, menurut Ibnu Katsir, Gus Mik tidak mengambil biji yang tengah karena Gus Mik sudah sakti. Gus Mik menjelaskan, pada awalnya memang ingin mengambil yang pinggir, tetapi tiba-tiba ada suara, Hoyul umuri ausat buha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah. Lalu, Ibnu Katsir meminta sarung Gus Mik, tetapi Gus Mik tidak memberikannya karena ia kenang-kenangan dari Kiai Haji Hamid Pasuruan. Setelah tiba dan tinggal kembali di Mangunsari, semakin hari semakin banyak pengikut Gus Mik, baik pengikut Lailiyah maupun santri jalanan yang simpati kepada Gus Mik. Gus Mik hanya menyarankan kepada mereka untuk mengunjungi orang-orang salah sehingga kesadaran mereka bisa muncul dengan sendirinya. Misalkan berkunjung ke Kiai Haji Hamid Pasuruan, Gus Mik meminta Maskur menyampaikan salamnya kepada Kiai Haji Hamid. Kiai Haji Hamid yang memahami maksud Gus Mik, menerima salam itu sambil terlihat marah. Ia tampak habis memarahi rombongan yang masih berada di pelataran rumahnya. Gus Mik siapa? Bentak Kiai Haji Hamid. Loso, jawab Maskur. Gus Mik itu siapa? Sembahyang atau tidak? Bentak Kiai Haji Hamid. Ya, tidak tahu, jawab Maskur. Anak siapa sih Gus Mik itu? Ya sudah kamu tidak salah, saya juga tidak salah. Sampaikan salam saya kepada Gus Mik, kata Kiai Haji Hamid. Maskur kemudian mencari Gus Mik ke Ploso, Mojo Agung, Jember, Surabaya, Boto Putih,
tetapi tidak ketemu. Akhirnya, ia balik ke Setono Gedong, Kediri. Setelah membaca surat Yasin, Gus Mik tiba-tiba muncul. Pembicaraan Kiai Haji Hamid dengan Maskur beserta rombongannya tersebut juga disaksikan oleh seorang tamu yang meragukan sholat Gus Mik, ingin menemui Kiai Haji Hamid untuk menanyakan hal itu. "Loh, itu yang kau tanyakan, itu kan Gus Mik, cepat minta maaf." "Ayo, saya antarkan," ajak Kiai Haji Hamid seperti gugup. Kiai Haji Hamid kemudian membukakan jendela. "Lihat, itu siapa yang sholat," kata Kiai Haji Hamid. Orang itu gemetar dan pucat karena melihat Gus Mik tengah menjalankan sholat di pucuk pohon mangga, beralaskan daun-daun mangga. "Sudah, cari Gus Mik dan minta maaf," perintah Kiai Haji Hamid. Orang itu pun terus mencari Gus Mik dan baru bertemu Gus Mik setelah 2 tahun kemudian. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.